Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lelasari dengan NIM E1C020075 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok materi yang berkaitan atau yang merupakan materi dari mata kuliah Psikologi Sastra. Adapun pokok-pokok materi yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi sastra dengan kesusastraan. Yang kedua, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi. Yang ketiga, psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Yang keempat, psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Yang kelima, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang keenam, teori pokok-pokok Adler. Dan yang ketujuh, contoh analisis cerpen yang telah disusun oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Pokok materi yang pertama adalah pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian psikologi sastra terlebih dahulu. Psikologi sastra adalah bagian dari pendekatan untuk mengkritik sebuah karya sastra. Dalam hal ini, yang dikaji adalah aspek kejiwaan dari karya sastra atau aspek kejiwaan yang ada dalam karya sastra. Menurut Mindrop 2010, psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca akan merasa terbuai oleh problem psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Nah, berdasarkan pengertian psikologi sastra menurut Mindrop tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra ini merupakan suatu kajian yang menelaah kejiwaan tokoh dalam suatu karya sastra, sehingga pembaca juga dapat merasakan kejiwaan tokoh, entah itu perasaan sedih, bahagia, marah, dan lain-lain. Dalam artian, dengan adanya psikologi sastra ini, pembaca akan lebih mudah tersentuh karena adanya analisis lebih dalam mengenai aspek kejiwaan tokoh. Perlu ditekankan, dalam psikologi sastra ini, unsur sastra harus lebih menonjol. Selanjutnya yaitu hubungan psikologi dengan kesusastraan. Psikologi secara sederhana yaitu ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan, sedangkan kesusastraan merupakan ilmu atau pengetahuan tentang segala hal yang bertalian dengan susastra. Menurut KBBI, susastra adalah karya sastra yang isi dan bentuknya sangat serius, berupa ungkapan pengalaman jiwa manusia yang ditimba dari kehidupan kemudian direka dan disusun dengan bahasa yang indah sebagai sarananya, sehingga mencapai syarat estetika yang tinggi. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa psikologi dan kesusastraan memiliki hubungan yang erat. Psikologi yang berkaitan dengan kejiwaan dan susastra yang mengungkapkan pengalaman kejiwaan manusia akan menjadi sangat pas apabila keduanya disatukan, kemudian dikaji menggunakan pendekatan yang sesuai. Pokok materi yang kedua, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Berdasarkan pendapat Wiatmi 2011, analisis psikologi terhadap karya sastra, terutama fiksi dan drama, tampaknya memang tidak terlalu berlebihan, karena baik sastra maupun psikologi ini sama-sama membicarakan manusia. Dalam karya sastra, terdapat aspek kejiwaan tokoh. Meskipun tokoh-tokoh dalam suatu karya sastra bersifat imajiner atau hayalan, namun kejiwaan yang mereka miliki biasanya digambarkan berdasarkan realitas yang ada di dalam kehidupan. Oleh karena itulah, sastra bisa dianalisis menggunakan psikologi, karena di dalam karya sastra itu sendiri ada aspek kejiwaan yang sesuai dengan ranah ilmu psikologi. Adanya unsur aspek kejiwaan pemikiran pengarang dalam proses penciptaan karya sastra itulah yang menjadikan pendekatan psikologi sastra itu relevan digunakan untuk mengkaji karya sastra. Yang ketiga, psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Yang pertama,
Pengertian psikologi pengarang. Psikologi pengarang ini menekankan pada bagaimana kejiwaan pengarang mempengaruhi karya sastra itu sendiri. Atau dengan kata lain, karya sastra itu mengekspresikan jiwa pengarangnya. Selanjutnya, memori psikologi pengarang. Menurut Endra Swara, pengarang itu memiliki ingatan masa lalu, baik itu ingatan masa kecil, ingatan tentang pergaulannya dalam masyarakat, dan sebagainya. Itu mempengaruhi kepengarangannya dan mempengaruhi karya sastra yang ditulis. Menurut Jung dalam Endra Swara 2008, sekurang-kurangnya ada 4 faktor yang menyelimuti psikologis pengarang, yaitu yang pertama, pikiran. Pikiran ini bisa berupa pengetahuan-pengetahuan yang diserap melalui buku, pengalaman pribadi, atau pengalaman empiris yang dialami di masyarakat. Selanjutnya yaitu perasaan, berkaitan dengan emosi, rasa, atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Kemudian, intuisi. Intuisi ini berupa firasat atau bisikan hati. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu sensasi. Sensasi ini merupakan pengalaman yang dirasakan setelah mengalami stimulasi pada indera perasa seperti mata atau telinga dan menjadi pengantar penting menuju persepsi. Penggolongan tersebut dibagi lagi menjadi extrovert dan introvert. Dalam ilmu psikologi, introvert ini diartikan sebagai orang yang minatnya ditujukan kepada yang ada di dalam pikiran dan perasaannya sendiri, atau bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki sikap tertutup. Sedangkan ekstrovert adalah kebalikan dari kejiwaan introvert tersebut. Ekstrovert ini cenderung lebih terbuka dan minatnya ditujukan kepada yang ada di luar dirinya. Kemudian, ada pengarang yang menunjukkan tipe asli melalui tulisan-tulisannya atau merefleksikan bagaimana jiwa pengarang itu sendiri. Maksudnya, ada pengarang yang menunjukkan kejiwaannya secara langsung melalui tulisan itu sendiri. Kemudian, ada juga pengarang yang menampilkan antitipenya, yakni tipe pelengkap yang kontras dengan kepribadiannya atau kebalikan dari jiwa pengarang itu sendiri. Jadi, seorang pengarang itu dalam membuat suatu karya sastra itu tidak selalu menunjukkan tipe aslinya melalui tulisan-tulisannya, tetapi ada juga pengarang yang menampilkan antitipenya atau yang bertolak belakang dengan kejiwaannya. Selanjutnya yaitu bentuk penerapan psikologi pengarang dalam penelitian psikologi sastra. Misalnya pada Puisi Berantakan karya Elivia Novelasari, seorang penulis yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Puisi Berantakan ini terdiri dari 4 bait dan 14 baris. Mari kita analisis bagaimana pengaruh kejiwaan pengarang dalam penciptaan Puisi Berantakan karya Elivia Novelasari tersebut. Yang pertama, psikologi pengarang dalam Puisi Berantakan ini dapat dilihat dari bait pertama hingga terakhir. Pengarang dengan jelas menggambarkan keadaan jiwanya pada setiap baris-baris puisi yang ia tulis. Puisi tersebut ditulis dominan dengan majas perbandingan. Kemudian, Puisi Berantakan karya Elivia Novelasari terdiri dari 4 bait dan 14 baris. Bait pertama pada bagian baris pertama dan kedua berisi keluh kesah pengarang tentang hidupnya yang tidak semudah orang lain. Pada baris ketiga dan keempat dalam bait pertama, pengarang merasa bingung siapa yang benar-benar tulus menyayanginya. Selanjutnya, pada baris 1, 2, dan 3, dalam bait kedua berisi tentang rintihan pengarang tentang hidupnya yang penuh dengan ketidakberuntungan. Pada baris keempat dan kelima dalam bait kedua menerangkan bahwa keberuntungan itu kadang-kadang datang menghampirinya. Kemudian pada bait ketiga, pengarang merasa letih dan dengan keadaan yang ia hadapi. Ia merasa kesepian, tidak tahu pada siapa harus meluapkan keluh kesahnya. Lalu pada bait terakhir, pengarang menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terhadap cinta. Pada bait terakhir itu, pengarang seolah-olah ingin menegaskan bahwa segala bentuk ketidakberuntungan yang dialami dalam hidupnya ini bersumber dari cinta.
Cinta yang dimaksud di sini tidak hanya tertuju pada kisah asmara penulis, tetapi juga tentang segala bentuk cinta yang berhubungan dengan keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekatnya. Sehubungan dengan itu, pengalaman masa lalu juga turut mempengaruhi pembuatan puisi ini. Cinta yang dipatahkan oleh pengkhianatan kekasih membuat penulis menceritakan isi hatinya menjadi tulisan yang memikat daya tarik pembaca. Kisah masa lalu itu masih tertanam jelas di ingatan pengarang sehingga berpengaruh pada karya sastra yang ia tulis hingga kini. Misalnya saja dalam buku solo pertamanya yang berjudul Matematika Cinta, psikologi pengarang begitu kuat pengaruhnya dalam novel tersebut. Pokok materi yang keempat yaitu psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Jadi, psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra, mengalami berbagai situasi kejiwaan. Jadi, dalam psikologi pembaca, yang menjadi objek kajiannya adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Dengan latar belakang usia, perkembangan psikologis, pengalaman, dan pendidikan tertentu, seseorang akan lebih memilih karya sastra dengan isi dan teknik penyajian atau aliran kesastraan tertentu. Setiap genre sastra memiliki komunitas penggemar sendiri. Dengan kata lain, pemilihan aliran sastra atau genre yang dipilih seseorang tergantung bagaimana latar belakang usia, perkembangan psikologisnya, pengalaman atau pendidikannya. Misalnya, pembaca yang masih berusia remaja biasanya memilih genre cerita yang romantis dan sejenisnya yang sesuai dengan usia mereka. Selanjutnya, Holland dalam Indra Suara 2008 menempatkan sastra sebagai sebuah pengalaman. Jadi, sastra itu tidak melulu dianggap sebagai sebuah komunikasi, tetapi juga dianggap sebagai sebuah pengalaman. Kemudian, sastra memiliki efek relief atau pembebasan. Orang dapat kecewa psikisnya, tetapi lega karena membaca sastra. Jadi, di dalam karya sastra itu, ada unsur-unsur yang dapat menimbulkan efek lega bagi pembaca. Kemudian, Lesser dalam Indra Suara 2011 mengembangkan teori emotif yang memungkinkan dia mendeskripsikan efek-efek relief yang dirasakan pembaca. Untuk keperluan ini, Lesser memanfaatkan sarana analisis psikoanalisis superego, ego, dan id. Kemudian, setiap karya sastra memiliki efek superego, ego, dan id yang perlu direfleksikan oleh pembaca. Adanya efek superego, ego, dan id itu membuat pembaca bisa merenungi atau menghayati apa yang dibacanya, sehingga bisa memunculkan makna sekaligus memunculkan aspek emotif. Selanjutnya, bentuk penerapan psikologi pembaca dalam penelitian psikologi sastra. Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat ini, rupanya masih banyak orang yang belum tahu banyak hal mengenai karya sastra. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan 6 responden dari berbagai fakultas di Universitas Mataram untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka mengenai karya sastra. Nah, dari 6 responden yang ada, ternyata hanya 2-3 orang yang benar-benar mengetahui makna karya sastra. Selebihnya hanya sekadar tahu bentuk atau macam-macam karya sastra saja. Selain itu, mengenai psikologis pembaca, ke-6 responden menyatakan bahwa mereka memperoleh banyak motivasi, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan lain sebagainya yang dapat mereka tiru dalam kehidupan sehari-hari. 6 responden sebagai pembaca dan penikmat karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan ketika membaca karya sastra. Misalnya, mereka akan merasa sedih, bahkan menangis ketika membaca karya sastra yang menceritakan kisah sedih atau tragis para tokoh di dalam karya sastra tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika mereka membaca sebuah karya sastra yang berisi kebahagiaan dan sebagainya, itu mereka akan mengalami situasi kejiwaan yang sesuai dengan apa yang ada dalam karya sastra tersebut. Pokok materi yang kelima, teori psikoanalisis Sigmund Freud.
Psikoanalisis merupakan disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Psikoanalisis mengalami proses panjang. Periode 1 yaitu pada tahun 1895 sampai 1905. Kemudian periode yang kedua yaitu pada tahun 1895 sampai 1920 dan periode ketiga berlangsung pada tahun 1920 sampai 1939. Periode pertama merupakan periode dasar yang kemudian dikembangkan pada periode kedua dan ketiga. Teori struktur kepribadian Sigmund Freud merupakan salah satu teori psikoanalisis yang digunakan dalam menganalisis sebuah karya sastra. Dalam buku Ego dan Id tahun 1923, Freud dalam Bertens 2016 membedakan 3 sistem dalam hidup psikis. Yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Dalam peristilahan psikoanalisis, 3 faktor ini dikenal juga sebagai 3 instansi yang menandai hidup psikis. Jenis-jenis struktur kepribadian. Yang pertama yaitu id, aspek biologis. Menurut Freud, id adalah lapisan psikis paling mendasar, kawasan di mana Eros dan Thanatos berkuasa. Di situ terdapat naluri-naluri bawaan, yaitu seksual dan agresif, dan keinginan-keinginan yang direpresi. Hidup psikis janin sebelum lahir dan bayi yang baru lahir terdiri dari janin saja, dan itu menjadi bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih lanjut. Id sekali-kali tidak terpengaruh oleh kontrol pihak ego dengan prinsip realita. Id ini didorong oleh prinsip kenikmatan yang berusaha untuk memenuhi kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kepuasan ini tidak terpenuhi, hasilnya adalah kecemasan, gelisah, sakit, ketegasan, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Jenis struktur kepribadian selanjutnya yaitu ego. Ego adalah komponen kepribadian yang dibawa sejak lahir, tetapi berkembang seiring dengan hubungan individu dengan lingkungan. Prinsipnya, realitas atau kenyataan. Menurut Freud, ego terbentuk dengan diferensiasi dari id karena kontaknya dengan dunia luar, khususnya orang di sekitar bayi kecil seperti orang tua, pengasuh, kakak, atau adik. Dari pengertian ego tersebut, dapat diketahui bahwa disinilah letak perbedaan id dan ego. Kalau id hanya mengenal dunia batin, maka ego dapat membedakan sesuatu yang ada di dalam batin dan sesuatu yang ada di dalam dunia realita atau kenyataan. Menurut Freud, ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realita, berisi penalaran dan pemahaman yang tepat. Ego ini berusaha menahan tindakan sampai dia memiliki kesempatan untuk memahami realitas secara akurat, memahami apa yang sudah terjadi di dalam situasi yang berupa masa lalu, dan membuat rencana yang realistik di masa depan. Tujuan ego adalah menemukan cara yang realistis dalam rangka memuaskan id. Jenis struktur kepribadian yang terakhir yaitu superego. Menurut Freud, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita, sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, perasaan benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Fungsinya yang pokok adalah menentukan apakah benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Superego ini mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Pokok materi yang keenam yaitu pokok-pokok teori Adler. Yang pertama, psikologi individual Alfred Adler. Terkenal dengan teori psikologis individualnya, Adler menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog.
Sehingga lahirlah pandangan Adler tentang perilaku manusia atau struktur kepribadian yang terkandung menjadi 6 prinsip yang meliputi prinsip rendah diri, prinsip superior, prinsip gaya hidup, prinsip diri kreatif, prinsip tujuan semu, dan prinsip minat sosial. Yang pertama, prinsip rasa rendah diri. Prinsip rendah diri ialah perasaan yang timbul akibat mental atau psikologi seseorang terancam karena faktor lingkungan dengan masyarakat yang tidak dapat menerima kondisi seseorang yang berbeda. Kekurangan yang dimiliki seseorang tersebut cenderung membuatnya tidak percaya diri, sehingga dari hal tersebut muncul rasa ingin mengubah ketidakpercayaan diri tersebut. Untuk mengubah dan mencapai keberhasilan atau superior memang harus melalui proses yang panjang. Misalnya, seorang perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, kemudian ia tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya, sehingga ia mendapatkan cemooh dari masyarakat. Nah, dari sana timbul keinginan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya karena rasa kurang percaya diri yang dialami oleh perempuan tersebut dikarenakan cemooh yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip superior. Prinsip superior adalah prinsip yang dimiliki setiap individu pada saat individu tersebut merasakan kekuatan pada dirinya untuk mencapai kesempurnaan atau hal yang ingin dicapai oleh dirinya agar tidak dipandang sebagai individu yang tidak berdaya nantinya. Kemudian, prinsip gaya hidup. Prinsip gaya hidup ialah perilaku hidup manusia yang berubah dari biasanya untuk mencapai hal yang diinginkan. Perubahan pada diri seseorang terjadi akibat faktor kekurangan yang seseorang miliki, baik itu kekurangan fisik maupun kekurangan psikologis. Misalnya, memiliki tubuh yang gendut, maka individu tersebut akan memiliki gaya hidup seperti olahraga, menjaga pola makan yang sehat, atau menjalani hidup sehat, dan hal tersebut membuat individu mengubah gaya hidupnya yang semula tidak sehat dan teratur menjadi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu prinsip diri kreatif. Prinsip diri kreatif ialah diri yang berbeda dari sebelumnya, di mana seorang individu yang mencoba keluar dari zona nyamannya untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, hingga individu mendapatkan pengalaman baru yang membuatnya berbeda dari sebelumnya. Kemudian yaitu prinsip tujuan semu. Prinsip tujuan semu ialah tindakan yang dilakukan individu terjadi karena didorong oleh masa depan, meskipun hanya sementara atau semu sampai hal yang diinginkan tercapai. Misalnya, seseorang masuk perguruan tinggi bukanlah didorong oleh nilai saat SMA, tetapi agar kelak menjadi ilmuwan atau menjadi orang yang berhasil. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu prinsip minat sosial. Prinsip minat sosial merupakan sikap yang dilakukan individu untuk terikat dengan individu lain, baik dalam masyarakat maupun keluarga, agar tercipta kerjasama dalam mencapai kemajuan pribadi dan sosial. Misalnya, seorang ibu yang memberikan motivasi kepada anaknya, misalnya motivasi belajar, agar tercapai tujuan yang diinginkan. Pokok materi yang terakhir yaitu contoh analisis cerpen menggunakan teori Adler. Di sini saya mengambil judul yaitu analisis psikologi individual teori Alfred Adler dalam cerpen Aku Pernah Lupa Bahagia karya Herliana Primawidya. Cerpen tersebut merupakan salah satu cerpen yang dapat dianalisis psikologi individualnya berdasarkan teori Alfred Adler. Cerpen ini merupakan sebuah cerita pendek yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Isi ceritanya berupa perjuangan tokoh aku dalam hidupnya di tengah doktrin masyarakat yang suka membanding-bandingkan hidup orang lain. Kemudian, data yang terdapat dalam cerpen Aku Pernah Lupa Bahagia karya Herliana Primawidya setelah dibaca dan dianalisis sebanyak 20 data berdasarkan teori psikologi individual Adler. Cerpen tersebut didominasi oleh 4 macam psikologi individual, yaitu prinsip rendah diri,
prinsip superior, prinsip diri kreatif, dan prinsip minat sosial. Pada cerpen tersebut, ditemukan 6 data prinsip rendah diri, 6 data prinsip superior, 1 data prinsip diri kreatif, dan 7 data prinsip minat sosial. Yang pertama, prinsip rendah diri. Misalnya, orang-orang di lingkunganku beranggapan jika perempuan berpendidikan tinggi harus bekerja di kantor, memakai seragam, berdasi, menaiki kendaraan mewah, dan bisa membeli berbagai macam barang. Ya, doktrin masyarakat demikian masih ada. Hal itu cukup membuat tekanan jika tidak dapat terlihat seperti apa yang mereka pahami. Data ini ditemukan pada halaman 32. Mengapa ini dikategorikan sebagai prinsip rendah diri? Karena tokoh aku ini mengalami rasa tidak percaya diri karena adanya doktrin masyarakat yang menganggap bahwa perempuan berpendidikan tinggi itu harus bekerja di kantor, memakai seragam, berdasi dan segala macam. Nah, sedangkan tokoh aku ini tidak memiliki pekerjaan yang demikian. Yang kedua yaitu prinsip superior. Misalnya, guna menghilangkan rasa insecure dan menutup mulut orang-orang yang meremehkan, beberapa kali kukirim surat lamaran pekerjaan ke perusahaan di dalam maupun luar kota. Akan tetapi, memang belum ada tanda-tanda melaju ke tahap berikutnya. Di sisi lain, ku coba peruntungan baru dan mengasah kemampuan dari hasil menimba ilmu hampir 19 tahun. Aku submit beberapa jurnal ilmiah dengan harapan ada yang diverifikasi. Menulis cerita dan mengirim ke penerbit sudah menjadi rutinitas. Ingin rasanya mereka tahu bahwa aku tidak hanya berdiam tanpa menghasilkan apa-apa. Data ini ditemukan di halaman 33. Mengapa dikategorikan sebagai prinsip superior? Karena pada kalimat tersebut, itu tokoh aku sudah memiliki kekuatan untuk menjadi lebih baik agar tidak diremehkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu prinsip diri kreatif. Misalnya, sudah terlalu banyak orang yang sama seperti kebanyakan. Kalau bisa menciptakan diri menjadi unik, kenapa tidak? Kata ibu. Percayalah, bunga tidak akan mekar bersamaan anakku, asalkan kamu terus berusaha dan tidak perlu pusing memikirkan omongan orang. Data ini ditemukan pada halaman 36. Data tersebut dikategorikan sebagai prinsip diri kreatif karena pada data tersebut tokoh ibu memberikan semangat kepada anaknya agar tidak sama seperti orang kebanyakan, sehingga tokoh ibu ini mengharapkan agar anaknya ini tidak sama seperti dirinya yang sekarang. Atau dengan kata lain, sang anak ini harus berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu prinsip minat sosial. Misalnya, tetap sampaikan apa yang sudah kamu mulai, termasuk kuliahmu. Perjuangkan apa yang seharusnya pantas diperjuangkan ya. Tidak perlu mencari pengakuan dari orang-orang sekitar. Nasihat ibu mampu menjadi obat penawar gundah. Data ini ditemukan pada halaman 35. Data tersebut dikategorikan sebagai prinsip minat sosial karena pada data tersebut tokoh ibu ini memberikan semangat kepada anaknya agar sang anak tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga di sini dapat terlihat bagaimana peran sang ibu agar tercipta kerjasama dalam mencapai kemajuan pribadi dan sosial sang anak atau tokoh aku. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.